ini kita sama-sama menyaksikan Rumpi Spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. No Secret Why. Dan hari yang bersejarah dan bersemangat ini kita juga sudah kedatangan beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini ada banyak sekali bintang tamu yang spesial. Dan bintang tamu kita yang pertama adalah seorang anggota DPR RI yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yang di masa mudanya adalah seorang aktor yang banyak sekali fansnya. Kita lihat langsung profilnya Dede Yusuf berikut ini. Bintangi film catatan Si Boy sebagai Andi tahun 1987 dimainkan Ongki Alexander. Rupiah hingga naik 1,5 juta pada film kedua, namun Dede Surya yang pernah meraih gelar juara nasional taekwondo tahun 1984 ini menikah dengan Sandy Ramania Wurandani tahun 1999 dan dikaruniai 2 anak setelah keduanya bertemu saat Dede menjadi pelatih taekwondo dan pacaran selama 7 tahun. Dede yang mengawali karir di dunia politik tahun 1992 ini pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008 hingga 2013. Baik, aduh spesial sekali loh bintang tamu kita hari ini. Mas Dede, terima kasih sudah hadir. Hai, halo, senang sekali bisa di sini. Satu sering ketemu sama-sama nganterin anak nyanyi ya? Iya, waktu itu. Waktu itu. Oke, kita mau lihat dulu metamorfosa seorang Dede Yusuf yang di masa-masa dulu itu terkenal banget juga gitu, selain di serial-serial laga ya. Juga di film catatan Si Boy sebagai Mas Kendi. Kita lihat ini fotonya. Oh ya ampun. Ya ampun. Mas Dede kalau lihat ini ya gitu ya. Masih berondong. Masih berondong. Ini kan masa-masa muda. Apa yang paling teringat di masa-masa yang diwakili oleh foto-foto ini? Beda 20 kilo sama sekarang. Katanya dulu tuh bandel banget ya. Oh enggak. Rebel banget, makanya habis itu rebel. supaya aktif makanya dimasukin belajar bela diri. Ya. Betul. Kalau rebel iya. Rebel iya. Serebel-rebelnya itu kayak apa sih? Mungkin karena keluarga broken home ya dulu kan. Terus udah gitu bawaannya tuh Panasan. apa ya? Ya panasan lah karena faktor keluarga atau mungkin juga ya zaman dulu lah orang kan selalu bilang lah anak artis lah, keluarga bercerai lah, inilah itulah. Jadi kita selalu pengen membuktikan bahwa gue nggak seperti itu, gue mampu kira-kira gitu. Jadi lebih gampang kepancing emosi. Gampang kepancing, emosional lah, emosional. Emosional. Oh zaman dulu sebagai anak artis pun bebannya juga udah cukup berat ya? Iya karena walaupun nggak ada sosial media nggak kayak sekarang. Nggak ada sosial media, tetapi kan kadang-kadang ada stigma-stigma tertentu lah. Ada stigma-stigma tertentu yang apalagi kalau kemudian keluarganya sering muncul di pemberitaan, ya terus ada kemudian gosip-gosip dan sebagainya. Buat anak pasti ada beban. Beban, oke. Dan ikut bela diri itu cukup membantu? Bela diri kebetulan memang diarahkan sama orang tua, karena waktu kecil saya suka dibully. Serius? Iya, suka dibully karena waktu kecil ya mungkin nggak segemuk sekarang ya. Mungkin belum ada ototnya ya dulu ya? Masih cungkring. Cungkring. Lalu kemudian karena kita berpindah-pindah sekolah, jadi setiap sekolah baru itu pasti dibully. Ya bulinya kayak yang sekarang-sekarang itu ada kan di video-video. Fisik ya juga? dipukul, dikerjain lah kira-kira gitu. Serius? Maka dari itu akhirnya orang tua mengatakan, udah kamu belajar bela diri. Masuklah bela diri. Oh, supaya bisa melindungi diri supaya bisa sendiri. Melindungi diri. Oke. Nah, habis itu masuklah ke dunia acting juga ya. Mulai dari apa sih pendamping film-film laga dulu? Pertama sebelum laga sebetulnya main di drama. Oh, drama. Drama. Cuman kayaknya di drama wajahnya nggak cocok. Jadi ketika main di action cocok. Gitu. Oke, sampai akhirnya di catatan Si Boy. Coba kita lihat dulu kompilasi aktingnya Mas Dede Yusuf berikut ini. Betul gak sih kamu tuh sebetulnya juga sempat di casting jadi Si Boy? Pernah. Pernah. Dapat aja tuh film-film. Tapi nggak lolos waktu itu. Alasannya karena mukanya terlalu... Mungkin kalau lihat dari wajah tadi ya, kelihatan wajah saya lebih preman kali ya. Kurang innocent, kurang manis gitu. Sementara pada saat itu kan yang dicari Si Boy itu kan yang alim, kalem, sopan, banyak yang naksir. Jadi saya mewakili genre rebel tadi. Oh rebel, cowok-cowok rebel yang itulah ya. Nah, tapi ini pernah ada sebuah wawancara Mas Dede juga menarik gitu, behind the story of the movie. Ketika Mas Dede itu di series yang kedua dan ketiga dari film ini,
tiba-tiba nggak muncul lagi gara-gara minta naik honor. Muncul ya, 1 kedua muncul, ketiga enggak. 3 enggak, gara-gara minta naik honor nggak disetujui. Naiknya kecil sekali. Naiknya kecil sekali. Dibanding kawan-kawan yang lain, mereka naiknya berpuluh-puluh kali lipat. Saya naiknya cuman sekitar 2 kali lipat lah. 2 kali lipat? 2 kali lipat. Oke, coba kita lihat seperti apa ceritanya berikut ini. Padahal pada saat itu filmnya meledak banget tuh ya. Iya. Pada saat itu ya, sempat merasa apa gitu nggak sih Mas Dede? Jadi perjalanan seorang aktor, kita sebut saja ya, seorang aktor itu adalah dia harus mulai berpikir, saya ini apakah akan bertahan dalam peran seperti ini atau mencari jati diri yang lain. Oke. Nah pada saat itu saya dapat tawaran-tawaran juga di tempat lain. Sementara yang ini ada yang sequel meledak, tapi peran saya makin lama makin kecil. Nah saya harus memutuskan, saya mau jadi pengikut atau saya mau mandiri. Nah saya pindah mandiri. Jadi cari untuk yang lebih peran yang lebih menonjol. Gitu. Jadi sebetulnya itu adalah hak seorang aktor. Jadi sebenarnya bukan lebih dari sisi bayaran sih ya, tapi lebih kepada pilihan, kalau saya di sini saya akan jadi dari peran pembantu utama ke peran pembantu, lama-lama pembantu beneran kan kira-kira gitu. Sementara jadi cuma lewat doang. Sementara di beberapa tempat saya ditawarkan untuk menjadi peran utama. Saya harus pilih. Betul. Gitu. Tapi waktu itu kan wah itu meledak sekali tuh film Catatan Si Boy ya. Banyak dong cewek-cewek mendekat, apa segala fans-fans, banyak gitu. Saya nggak ngeliat cewek waktu itu. Masa? Ya kelihatan saking banyaknya. Gimana? Ya, ibu saya kebetulan kan produser. Iya. Beliau sudah melewati fase-fase lika-liku up and down-nya seorang artis. Iya. Jadi dia sudah ngasih tahu di dalam popularitas akan ada selalu tarikan-tarikan untuk hal-hal yang negatif. Narkoba, seks bebas, minum-minuman keras, dan lain-lain. Jadi kalau saya terbawa dengan situasi itu, maka cepat atau lambat saya akan kena kasus kayak artis-artis lain. Nah itulah, makanya saya beruntung bahwa ibu saya telah membuka jalan dan memberikan arahan. Sudah punya pengalaman sehingga itu yang dibagikan gitu ya? Gitu, jadi enggak ya waktu itu ya? Ya alhamdulillah enggak. Ya adalah mungkin apa namanya pacaran-pacaran biasalah, cinta-cinta lokasi biasa. Oh cinta lokasi. Sama case yang ada di Catatan Si Boy ada nggak? Oh enggak, setelah itu. Coba dicek itu sama siapa? Masa sama Ongki Alexander? Enggak lah. Oke, kita ada sesuatu yang mau kita kasih. Coba silakan ini. Nah ini juga ada story-nya ya. Ini story-nya banyak loh. Kalau nggak salah ya, coba dibuka silakan Mas Dede Yusuf. Maaf, saya tidak bisa menerima gratifikasi. Ya, oh ini hanya untuk dikasih untuk dibuka, bukan untuk dibawa pulang ya. Oke, baik. Untuk dilihat-lihat aja. Oke, thank you. Wow. Shit, ini adalah sabuk taekwondo ya. Sabuk taekwondo. Pernah ngajar dulu katanya ya taekwondo ya? Iya, saya ngajar 20 tahun. Oh, di SMA yang isinya perempuan semua? Salah satunya Tarakanita. Memang saya melatih taekwondo itu ada di SMP PSKD, Panggudi Luhur, Tarakanita, SMA 6, Oret Labora, terus ada di Bulungan, ada cukup beberapa lah. Hampir setiap hari saya kerjanya melatih. Itu udah syuting-syuting kan? Sudah, karena sibuk melatih, saya lupa pacaran. Bohong banget. Beneran. Malam minggu itu saya ngelatih taekwondo. Malam minggu. Jadi pada saat anak muda hangout, saya latihan taekwondo. Nah disitulah mungkin murid-murid saya yang perempuan, kasihan nih masa sih nggak ada jodohnya. Saya bilang begini, cariin dong, gitu kan, pelatih ya kan, cariin dong. Terus dicariin, dia tanya, mau nggak dari anak taekwondo sendiri? Saya bilang jangan dong, kan pagar nggak boleh makan tanaman. Ya. Oh ya, terus. Kebetulan di Tarakanita ada beberapa ekskul. Salah satunya adalah drum band. Iya. Oke, Tarakanita juga ya? Iya, itu adik kelas saya itu yang ditaksir. Oke, nah, terus. Itu dia. Kebayang nggak? Saya ngelatih di Tarakanita. Kan biasanya laki-laki itu agak susah masuk Tarakanita kan? Nah, udah. Dijodohin. Kalau yang ini gimana? Saya bilang kayaknya kurang ya, gitu. Nanti namanya aku tanya. Begitu ditawarin lagi ekskul yang lain kan ada ekskul drama, ekskul begitu yang drum band.
Dia bilang, ini kayaknya menarik juga nih, lucu-lucu gitu. Mayoret Mayoret, ya. Rambutnya panjang gitu gitu masih. Panjang. Terus? Ya udah, jadi saya pikir ya udah deh, kenalin aja gitu. Ya udah, proses kenalan akhirnya kan mungkin karena ini ya, Witing Tresno jalaning soko kuliner. Sering makan-makan. Sering makan gitu ya. Ya udah, akhirnya ya berlanjut lah. Sampai ke pernikahan. Sampai ke pernikahan. Lama loh ya, ditungguin dari SMA sampai selesai kuliah baru menikah kan kalau nggak salah. Ya, 7 tahun. 7 tahun loh 7 lama. tahun. Terus kalau aku sih dulu waktu aku masih SMA ya, aku ngelihatnya kayak, ih ya Allah Sandy pacarnya sama om-om. What? Karena kan udah terkenal gitu kan, udah. Tapi idola remaja pada iya. saat itu. Hah? Biar om-om idola remaja. Iya. Nggak, maksudnya kan kayak udah di TV, udah gitu kan. Kita nggak nyangka kalau beda ternyata 8 tahun. bedanya cuma 8 tahun. 8 tahun, beda 8 tahun. Tapi gitu nggak sempat gitu, ini kan jauh kayak zaman dulu kan ibaratnya Ya. 8 tahun waktu dia masuk SMA tuh kan Dia SMA, saya Udah kuliah udah mau selesai kali. udah mau selesai gitu. Ya 8 tahun lah. Itu sempat ada pertentangan dari orang tua. Orang tuanya mungkin awalnya kurang setuju. Karena dianggap kan kalau artis ini kan Iya. ya apa ya, kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Sementara kalau orang tua kan pengennya yang stabil. Tapi alhamdulillah kita bisa membuktikan perjalanan keluarga kita yang kecil ini sampai sekarang. Masya Allah. Sampai udah dari dunia hiburan, masuk ke dunia politik sampai sekarang. Ya. Dan perjalanannya cukup berwarna ya. Dan mereka 2 perempuan-perempuan. Tapi sebelumnya nih ngomong-ngomong soal bela mempertahankan diri ya. Kita mau, ini masih aktif kan bela diri? Ya nggak begitu terlalu lah, dikit-dikit aja lah, dikit-dikit aja lah. Ini kan udah pernah ngajar sekolah yang isinya perempuan semua gitu ya. Tolong dong apa? Saya dulu spesialis ngajar perempuan emang. Beneran. Ajari dong apa kayak gitu teknik-teknik tertentu untuk perempuan-perempuan ini yang bisa dipraktekkan secara gampang lah, ada nggak? Oh, oke. Apa ya? Ini ada lawannya nggak? Handphone, Maaf handphone. ya. Siapa namanya? Rosa. Rosa. Jadi Rosa So pernah manis nggak gitu. mendapatkan sebuah katakanlah Dicolek. kekerasan, dicolek atau dipegang atau apa? Kekerasan kata-kata pernah di catcalling. Oh, catcalling. Oh, dibales lagi dong catcalling. Ya, kalau kayak- Kamu ganti jadi dog calling gitu. Kamu sering misalnya dipegang, dipegang. dicolek. Oke. Maaf ya, misalnya Iya, nih ya, iya. rata-rata laki-laki itu kalau menggoda wanita, biasanya yang dipegang ini tangan, Oh, oke. ya, atau juga bisa ini. Bahu, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara melepaskan diri Iya. jika dipegang tangan atau dipegang Bahunya. Oke. Misalnya seperti ini. Ayo ikut. Terus? Nah, kira-kira gitu kan? Nah, ini teknik ini dari dulu saya selalu ajarkan buat anak-anak perempuan yang menggunakan titik lemah, ya, oke? Misalnya saya pegang begini ya, saya pegang begini. Coba kamu lepaskan. Oh, pasti kekuatan cowok dong. Oh iya. Iya kan? Apalagi Pasti kekuatan pegang Dede cowok kan? Yusuf kan? Nah, gitu. Nah, pada saat ini yang perlu kamu lakukan adalah agak menjongkok ke bawah, Terus? angkat tangannya ke atas. Ya, otomatis saya nggak bisa melawan. Oke. Ya, tapi dia harus lakukan seperti tak, naikin ke atas. Nah, saya yang melintir. Gitu. Tapi kalau dia hanya menggunakan Kekuatan, ya? kekuatan tangan, coba naikin. Nggak akan bisa. Nah, sekarang jongkok. Jadi jongkok. Tuh, saya yang ke bawah. Oke. Terima kasih Mas Dede. Nanti kita teruskan di rumah ya. Ya, latihan selanjutnya ya. Itu masih ada selanjutnya soalnya. Ada selanjutnya. Gerakannya. Oke. Wah, ini apakah teknik-teknik seperti ini juga diajarkan untuk anak-anak ya kan? Nanti kita mau ngobrol lagi sama Mas Dede Yusuf. Nanti kita akan dudukkan Bapak Dewan ini di kursi istimewa kita. Oh, oke. Tapi nanti ya, kita mau wawancara ini seorang yang inspiratif juga, Ibu Bidan, Ibu Dona Lubis yang kemarin viral ketika ada yang memvideokan bagaimana perjuangan Ibu Dona ini untuk bisa sampai ke pasiennya, begitu ya, harus menyeberangi sungai, di mana jembatannya rusak dan dia harus berenang sambil membawa peralatan kesehatannya. Kita lihat dulu profilnya Ibu Dona Lubis berikut ini.
penghubung dua desa terputus. Puskesmas Simpang Tonang ini setelah viral dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan Sumatera Barat tahun 2025 oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mendapat tabungan pendidikan anak dari sebuah bank BUMN, alat kesehatan dari sebuah provider telekomunikasi, serta Presiden Prabowo mendanai pembangunan jalan dan jembatan senilai 26,5 miliar. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Bidan, Ibu Dona. Apa kabar, Bu? Oke, kita lihat lagi ya pemberitaan yang ramai dari Ibu Dona ini ya. Puji aksi heroik pada saat harus mengunjungi pasiennya gitu dengan cara sampai menyeberangi sungai seperti ini ya. Dan Masya Allah dinobatkan juga sebagai bidan teladan dan penghargaan itu diberikan di tanggal 17 Agustus ini. Kita lihat seperti apa sih momen yang membuat Ibu Dona ini kemudian menjadi perhatian publik. Kita lihat yang berikut. Ya, ini terpaksa berenang karena jembatan yang ada rusak ya. Tapi jembatannya coba kasih lihat fotonya. Jembatan aslinya kayak apa? Nih, ini jembatannya kayak gini. Iya. Ini maksudnya ini rusak atau belum rusak kayak gini? Ya, ini udah rusak ini. Oh, ini rusak ya. Kalau nggak rusak kayak gini, aku bingung. Itu membutuhkan keseimbangan bukan ya kalau jalan gitu? Iya, ini udah rusak, nggak bisa dilewati. Aslinya ada ininya. Ada pakai kayu gitu. Pakai kayu. Biasa dilewati yang kayak kayu gitu. yang panjang itu kalau nggak salah 3 atau 4 itu. Oh, Yang 3 atau 4 panjang. begitu Iya. berjejer, baru di atas ada yang melintang lagi. Iya. Jadi itu dibangun oleh masyarakat setempat atau iya Dibangun masyarakat. masyarakat. Tapi kalau aku dengar ceritanya ya, menuju ke pinggir sungai aja dari kediamannya Bu Bidan, Bu Dona, itu jalannya pada saat itu lagi licin karena hujan. Sehingga Iya. jatuh 3 kali sebelum akhirnya berenang. Iya. Jatuh 3 kali. Jatuh 3 kali. Berapa jam tuh dari situ sampai ke bibir ujung sungai ini? Kalau dari ya kan kalau dari rumah berapa kilo tuh? 14 tambah 4, 18 kilo. 18 Cuma kilo. yang ya kan dari rumah sampai Lane bisa masih ada aspalnya. Ya, ada aspal. Tapi dari Lane ke jembatan itu udah jalan ekstrim itu. Jalan itu yang begini-begini Iya, sampai jatuh 3 sampai kali jatuh gitu 3 sambil kali. bawa peralatan segala Iya. macam. Terus katanya sebelum menyeberang tuh nyobain dulu Iya, sedalam cobain apa? dulu. Iya. Itu Rupanya udah langsung dalam segini. oh sebenarnya udah langsung Iya, dalam segini. iya. Tapi kenapa dilanjutkan? Ya langsung, karena kan udah basah, langsung renang aja. Tapi untung bisa berenang ya. Iya, memang bisa berenang. Nah itu arusnya pada saat itu lagi apa? Lagi biasa aja atau emang tuh hitungannya termasuk deras? Tuh, Deras, airnya deras. Arusnya termasuk Deras. kan habis hujan ya? Iya, habis hujan. Gak takut Bu Dona waktu itu? Cuma prinsip saya waktu itu biar cepat pulang gitu aja. Biar cepat pulang. Iya. Soalnya kalau sampai nanti ditunggu masyarakat banyak, harus cari solusi kayak mana mau lewati itu, kelamaan pulangnya nanti. Soalnya jalannya jauh. Jangan jauh, pengen cepat pulang. Iya. Jadi ya udahlah daripada nunggu cari apa-apa, ya udahlah berenang aja Ya, biar cepat. biar cepat. Baju basah-basah seharian itu. Seharian itu nggak Iya. masuk angin habis itu Bu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Mungkin Coba pertolongan dari yang pas itu. dari yang kuat. Tapi benarkah Bu Dona bahwa kan Bu Dona nggak tahu bahwa ada yang videoin itu? Iya. Nggak tahu kan? Tahu sih masyarakat yang videoin. Oh, tahu. Soalnya kan wartawan pun udah ada di atas. Oh gitu. Heeh. Kenapa kok tiba-tiba ada wartawan di atas? Karena jalan itu yang roboh itu. Oh, mereka tuh lagi ngeliput si Iya, jalan jembatan itu, itu. jembatan itu. Terus kemudian viral. Katanya pada saat viral, Ibu sempat stres. Iya. Sampai katanya diem aja gitu. Iya, nggak mau makan. Nggak mau makan. Iya. Berapa hari itu? Sampai sekarang pun belum kayak gitu, kayak biasa makannya. Kenapa? Apa yang dipikirkan? Saya nggak nyangka sampai kayak gini gitu. Soalnya kan saya kan orang biasa, nggak pernah kayak gini. Sampai nggak makan Iya, gitu. nggak mau makan. Nah, ini ada artikel ini kan akan mendapatkan perhatian publik sekali, juga mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu ya. Presiden Prabowo bahkan katanya meluncurkan dana 200 berapa? 26 miliar. 26 miliar untuk memperbaiki jembatan Jembatan ini dan jalan. dan jalan gitu. Ada lagi nggak yang ya mesti berkesan gitu sampai sekarang? Nanti ya kita dengar ceritanya. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di 12 menit.